Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syada la ilaha illallah wa la syarikalah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat, memudahkan langkah kita ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, memudahkan urusan kita dan mengistiqomahkan kita untuk taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita dzikir pagi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta.
Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjutkan kajian kita sampai pasal 76. Min jahlil muridi, di antara kejahilan murid itu adalah an yusi al adaba fatu akhiral uqubatu anhu. Ketika si murid tadi melakukan keburukan adab yang buruk, kemudian ditangguhkan hukumannya oleh Allah SWT. Fayaqula, kemudian dia berkata, lau kana hada su'al adabi, kalau seandainya memang ini adalah sebuah adab yang buruk, laqatta'al imdada wa aujabal ib'ada, maka pasti Allah akan memutus bantuan, ya, dan sudah seharusnya dijauhkan. Ya, kira-kira itu omongannya begitu, ya. Faqat yaqta al madada anhu min haitsu la yash'uru. Padahal sebenarnya Allah sudah memutus bantuannya tetapi dia tidak sadar. Walau lam yakun illa meskipun bentuk hukuman tadi adalah illa mana
man'ul mazidi, Allah tidak menambah bantuan itu. Waqad yuqamu maqamul ba'da maqamul bu'da, dan bisa jadi Allah itu sebenarnya sudah menjauhkan dari bantuan-bantuan ataupun yang lainnya, menjauhkan dari rahmatnya. Wa huwa la yadri, tetapi dia tidak mengerti. Walau lam yakun illa an yukhalliyaka, meskipun bentuknya itu berupa membiarkanmu wa ma turid, dan apa yang kau inginkan. Jadi kemarin kita membicarakan tentang istidraj. Nah, ini kemudian diterangkan salah satu kondisi istidraj itu manakala ada seseorang dia melakukan keburukan dan merasa wah, ternyata Allah tidak memberikan hukuman, ya kan? Kita melakukan kesalahan tetapi kita merasa tidak apa-apa itu, gitu ya. Ya, tidak ada masalah ternyata, gitu kan. Nah, kalau misalnya ini memang sebuah dosa, pastikan Allah kemudian tidak memberi bantuan, memberikan rahmat. Nah, apa bentuknya ya? Misalnya kan nyatanya saya tetap dapat rezeki, nah, kan gitu kan. Karena ada orang yang dia berdosa dan merasa nggak apa-apa karena ternyata Allah masih ngasih rezeki. Itu katanya Pak Ustadz kemarin kan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka, katanya begitu. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka penghidupannya akan sempit. Nyatanya saya biasa-biasa saja, berarti ini saya tidak salah. Nah, itu ya. Ada orang yang begitu, merasa bahwa itu bukan hal yang biasa. Artinya sudahlah, Allah tidak nyatanya rezeki saya masih ada, gitu kan. Maka kemudian Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan sebenarnya Allah itu sudah memberikan hukuman berupa apa? Bantuannya Allah, rahmatnya Allah itu tidak ditambah. Kalaupun punya rezeki ya segitu-segitu aja, nggak tambah-tambah. Gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk. Itu salah satu bentuk hukuman Allah yang tidak disadari. Atau bisa juga ya bentuknya itu apa? Ya memang dibiarkan aja, ya terserah situlah. Hukumannya adalah kita dibiarkan untuk semakin tersesat. Nah, ini hukuman yang justru menurut saya berat. Kenapa? Berarti Allah sudah nggak peduli nih. Jadi kita ini ketika salah dibiarkan aja. Maka kalau kemudian kita salah dan ada tanda kutip hukuman Allah, ya berupa apapun ya. Maka macam-macam tuh peringatan Allah itu, hukuman Allah itu macam-macam bentuknya. Cuma tinggal kita peka atau tidak peka, gitu ya. Orang yang beriman itu ketika dia melakukan kesalahan peka tuh, peka saja. Itu, misalnya saya kalau melakukan kesalahan gitu, ini pengalaman saya ya alhamdulillah ya Allah masih kasih saya peringatan. Misalnya itu ya. Ada orang datang kepada saya konseling gitu ya, gitu. Ini kejadian berkali-kali itu, dan saya makanya kemudian mencoba untuk menjaga hati itu begitu susah, ternyata sebuah kesalahan. Jadi ada orang konseling, dia cerita tentang masalahnya, gitu kan. Nah, ya biasanya kan gini, Pak Ustadz, saya itu pusing gitu dengan masalah saya begini gitu kan. Ya kadang-kadang nih kita ini kan ada unsur manusianya ya, kemudian mengatakan sudah kayak gitu itu gampang, itu masalah itu gampang, gitu kan? Nah, itu enak kan? Jadi Ustadz tinggal ngomong gampang. Nah, ternyata itu Pak, omong gitu itu salah. Itu saya sadari kenapa? Karena ketika saya kemudian memberikan advice itu ya. Kan ngomongnya, ini kan kita ngomongnya normatif ya. Jadi ngomong normatif itu bagi seorang ustadz itu ya kadang-kadang membuat diri kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, itu bahaya. Nah, itu kesalahan itu. Kita memberikan
Kayaknya baik kan, sabar saja, datang kepada Allah, nanti pasti selesai. Gitu kan? Normatif ini Pak. Gitu. Tetapi kita tidak tahu kesulitan orang ini seperti apa. Kita kan tinggal ngomong gitu aja. Padahal ternyata ketika kita ini nanti diberikan masalah yang sama, belum tentu bisa ngomong begitu gitu loh. Gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya berkali-kali gitu ya kejadian juga. Saya habis ngomongin orang dengan masalahnya, besok saya dikasih masalah yang sama gitu. Jadi itu kayaknya Allah itu ngetes saya. Loh, kan kamu ngomong gitu kemarin ya kan? Gitu. Kamu bilang sabar ya. Kalau kamu dapat masalah gini bisa sabar enggak? Nah itu Pak. Jadi itu yang kemudian saya merasa ya alhamdulillah. Artinya Allah mengingatkan saya dengan cara seperti itu. Nah cuma tidak banyak orang yang peka bahwa itu cara Allah nih. Ini kita salah ini. Salah memberikan advice, nasihat, ya kan? Tidak mengerti persoalan aslinya kayak apa, sehingga kita tinggal ngomong sabar aja sabar, enak gampang tinggal ngomong sabar itu, gitu. Tapi ternyata tidak segampang itu, gitu. Sehingga akhirnya kemudian, ya alhamdulillah saya kemudian dites oleh Allah nih, kalau kamu masalahnya sama, gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah itu kan, misalnya ada orang, ini kan kalau saya memberikan normatif kan gampang. Wah ini kamu mesti ini nih, kamu sumber pendapatanmu haram ini, tinggalkan. Wah itu gampang Pak ngomong gitu, itu ya. Enak kan kita ngomong gitu. Begitu nanti dipraktekkan kepada kita, wah cilaka juga ya. Ternyata kita ini kalau ini terus bagaimana gitu. Jadi tidak mudah. Maka sering Pak kita ini melakukan kesalahan-kesalahan, bentuknya macam-macam nih, gitu ya. Ini tadi seperti si murid ini, dia merasa tidak apa-apa, nyatanya juga Allah masih memberikan apa yang selama ini diberikan. Bersyukur kepada kita semua yang kemudian Allah berikan sinyal. Kemarin ada jamaah yang WA saya mengatakan sedang punya masalah ini, tiba-tiba kok punya masalah begini, kayaknya Allah nggak adil gitu ya. Nah saya mengatakan sebuah masalah dihadirkan itu ada dua sisi. Yang pertama itu sinyal dari Allah. Mungkin langkah kita salah, yang kedua memang cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya sudah, tinggal kita ini berupaya bagaimana secara dunianya kita upayakan solusinya, tetapi tetap hadir kepada Allah. Nanti apa yang hasilnya, apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, ya sudah, itu memang Allah yang menentukan. Kita nanti akan tahu hikmahnya. Nah ini kalau kita sudah paham ilmunya bisa seperti itu. Tapi ketika saya memahami ketika orang-orang sedang mengalami kesulitan hidup, dia bingung, ya kan? Dia bingung mau bagaimana. Nah, maka ini tugas kita yang memberikan nasihat saja. Cuma nasihat tadi kita coba terukur nih. Sekarang kalau mau memberikan nasihat itu coba ini berempati dulu kepada orang yang kita nasihati. Masalahnya apa? Kira-kira kita kalau menghadapi masalah seperti itu pada posisinya seperti apa? Cara berpikirnya. Sehingga kita itu kemudian ngomongnya juga pas, gitu ya. Ya tugas kita memang ketika ada orang minta nasihat, dinasihati, tapi tolong tadi jangan hanya normatif, tapi tolong pahami betul. Kira-kira orang ini kondisinya kayak apa, gitu ya. Nah, hal-hal yang sederhana yang barangkali kita lakukan ya, dan kita tidak merasa ini sebagai sebuah turunnya level keimanan kita atau menjauhnya kita dari Allah itu banyak. Dan kalau kita kemudian merasa itu biasa-biasa saja, hati-hati. Contohnya begini. Ini kan panjenengan semua ya bagi saya orang-orang yang levelnya insya Allah sudah cukup baik ya. Cukup baik. Di mana baiknya? Loh, orang bisa sholat subuh berjamaah itu tidak semua orang. Jenengan bisa melangkahkan kaki ketika subuh jalan ke masjid. Tidak semua orang, gitu, ya kan? Meskipun orangnya rumahnya dekat masjid, gitu loh, ya kan? Jadi bukan karena dekat masjid atau jauh dari masjid, ini tergantung keimanan kita. Ini kan masalah panggilan Pak. Ketika panjenengan bisa dibangunkan, ya katakanlah misalnya pas subuh,
Atau misalnya sebelum subuh ketika Pak Sokip lagi baca Quran, ya alhamdulillah itu. Kita dibangunkan oleh Allah dan kemudian hati ini tergerak melangkahkan kaki ke masjid, alhamdulillah Pak. Ini sebenarnya sebuah kenikmatan, tapi kan mungkin kalau sudah biasa kan kayaknya biasa-biasa saja, bukan sebuah amal yang istimewa gitu. Padahal ini amal yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberikan kemudahan bangun pada saat subuh itu, kemudian hatinya tergerak melangkahkan kaki ke masjid. Nah, mungkin ada situasi ya, situasi. Jadi ini kan panjenengan menjadi orang yang ahli masjid itu alhamdulillah, itu intinya ya. Ini sebuah kenikmatan, artinya Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik luar biasa. Tapi ada orang-orang yang karena satu situasi kemudian dia meskipun dia dengar, dia kemudian tidak datang ke masjid. Tadinya mungkin ahli masjid nih, tapi kemudian akhirnya karena situasi apapun ya, mungkin macam-macam lah ya. Karena mungkin awalnya sakit kemudian akhirnya nengok merasa di rumah saja, ya kan? Dan kemudian karena di rumah saja, Pak, karena ternyata di rumah yang penting sholat, gitu kan? Salah enggak? Ya nek ngomong gitu yang penting sholat ya nggak salah juga. Tetapi kan levelnya sudah turun nih. Dari yang tadinya dia biasa sholat berjamaah di masjid, ketika melangkahkan kaki dari rumah sampai masjid itu setiap langkahnya adalah ampunan Allah, gitu kan? Ini kan berarti berkurang nih Pak, betul nggak? Kan harusnya dia dapat ampunan Allah dari langkah kakinya dari masjid sampai ke dari rumah sampai ke masjid, pulang lagi ke rumah. Nah ini kemudian berkurang. Itu sakit itu menghalangi kita. Oke. Sakit rusuh dong, keringanan gitu. Tapi masalahnya ketika setelah sakit, nah itu kemudian menjadi habit. Ini menjadi masalah kan? Nah, setelah di rumah juga sama, gitu kan? Ini yang menjadi persoalan kita. Ketika kemudian Anda merasa namanya yang penting sholat, ya kan? Yang penting sholat. Di rumah mau di masjid sama. Nah itu bahaya, Pak. Berarti berkurang satu lagi. Dan kalau kemudian nggak apa-apa kok, nyatanya sama aja gitu kondisinya. Jadi atau kondisi-kondisi lain yang menyebabkan sehingga tadinya dia menjadi ahli masjid kemudian tidak menjadi ahli masjid. Berbahaya. Misalnya tadi ini kan karena sakit, ada juga karena pekerjaan. Ada pekerjaan. Yang repot itu kalau kemudian tidak ke masjidnya gara-gara sekarang di masjid ada si fulan, wah aku tak cocok harus si fulan, itu bahaya itu. Itu. Justru di masjid inilah tempat bersatunya orang Islam gitu. Ketika kemudian kita ada perselisihan di masjid selesai. Kan di masjid kemudian kumpul bareng siapapun itu. Wes ora peduli siapapun itu gitu ya. Lah ini kan gara-gara pemilu bisa jadi loh, terus orang masjid wah kayak pilihannya beda karo aku. Nah bahaya ini kalau begini nih. Ya kan? Terus akhirnya nanti kemudian masjidnya ada masjid masjid iki gitu, ya kan? Nah itu kita coba membayangkan kalau itu terjadi, itu artinya ketika kita tidak datang ke masjid karena seseorang, nah berarti kan niat kita ke masjid bukan karena Allah, niat kita ke masjid karena orang. Itulah sebuah penurunan, Pak. Gitu ya. Kalau kita ini ke masjid karena Allah kan enteng-enteng aja, mau ada masalah apa dan sebagainya ke masjid aja. Ada siapa wis ke masjid aja gitu, nggak usah kemudian mikir ini di masjid ada siapa ya. Ada siapa nggak ada siapa, yang penting tetap ke masjid. Itu kalau kita memang niatnya karena Allah. Ya kan? Begitu juga kita ngaji begini. Kenapa kita ngaji? Sederhana saja, wis yang penting itu ngaji. Datang ke sini saya pengen dapat rahmatnya Allah itu. Maka taufik itu ini kalau ngomong taufik itu artinya apa toh? Ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah ya, berupa apa ya, seperti ilham dan sebagainya yang kemudian orang mengenal Allah. Tapi taufik adalah sesuatu yang membuat orang mudah untuk mendekat kepada Allah, itu taufik.
Ciri-cirinya orang yang mendapatkan taufik itu seperti apa? Pertama, dia mudah untuk melakukan kebaikan meskipun kayaknya nggak niat. Jadi Allah mudahkan dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh itu dimudahkan. Iki mau kan amal soleh yang gampang itu. Amal soleh yang gampang misalnya tadi Anda datang ke masjid, melu ngaji gitu. Nah, ini sing ngopeni ngene iki ya apa? Lah ini gawe kewedang ini ya amal soleh. Ini amal soleh gawe kewedang ini iki ya. Alhamdulillah. Menyediakan makanan ini setiap habis pengajian lo amal soleh Pak. Lah itu dimudah-mudahkan. Orang nggak niat amal soleh, dilalah dihadirkan ke depannya ladang amal soleh, lo itu berarti taufik Pak. Misalnya jenengan jalan, tiba-tiba kok ono orang kok ketoke bingung, itu tersesat. Amal soleh di depan. Ini kalau peka nih, masalahnya peka atau tidak gitu. Orang tersesat ini kan kemudian pengen bertanya kan gitu ya. Nah kemudian Anda datangi, mau kemana Pak? Ini sebuah kebaikan yang tiba-tiba dihadirkan. Jenengan kemudian membantu dengan menunjukkan ini, oh ini jalannya ini ke sini-sini. Pahala itu Pak. Gitu. Seorang posing terus nengone perapatan ngatur-ngatur jalan. Iki janjane ya amal soleh, tergantung niate mau itu. Niate wis pokoke niat amal soleh, saya ngatur lalu lintas, bantu wong ben lancar lalu lintas. Amal soleh, Pak. Gitu ya. Tukang parkir ki ya amal soleh. Nek niate niate karena ibadah iku mau. Kan gitu. Sehingga engko nek dikai sithik kok kuhae ora nesu-nesu. Wis iki pokoke niate ibadah wae kira-kira begitu kan. Itu kemudahan amal soleh itu kalau kita dapat taufik dimudahkan Pak. Ada saja caranya Allah itu ya. Misalnya jenengan ini dalam perjalanan kalau jenengan sudah biasa melakukan sholat tepat waktu di masjid itu dimudahkan saja. Pas waktunya sholat dilalah ketemu masjid ya kan gitu. Mungkin jenengan kalau sudah pernah mengalami gitu rasanya oh iya ternyata Allah mudahkan. Lah nek ora itu loh jenengan kaya mlaku ning alas ora ketemu masjid gitu ya. Ora ketemu terus gitu. Ya berarti memang dijauhkan gitu. Nah, jadi nomor satu itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Nomor dua, ciri orang mendapat taufik dihindarkan dari maksiat. Meskipun jenengan niat maksiat, ning ora dadi terus. Gitu ya. Niat maksiat ning ora dadi. Alhamdulillah, Pak. Ojo wah kok ngene kok ya aku gagal maning gitu ya. Gitu. Jadi kan ada orang yang memang niat maksiat gitu ya, gitu ya. Ada orang niat maksiat tapi gagal. Itu alhamdulillah. Berarti dapat taufik. Ya. Mau mau nyoba-nyoba apa jenenge. Sing haram-haram ngono ku ya dilalah ku ya ora sida itu ya. Itu ada saja caranya Allah untuk menggagalkan. Ya alhamdulillah, Pak. Itu ya. Ini kan misalnya tadi ditawar, jenengan harus tahu ngrasake iki. Wah, rugi kowe. Iki ning donya sepisan ora tau ngrasake iki. Katanya gitu. Akhirnya kita tertarik, saya tak cobalah rapopo engko bar kuwi tobat kan gitu. Wah, mikirnya gitu. Tapi dilalah itu ya. Enggak berhasil gitu. Ya sudah, alhamdulillah kan. Nah, ini ciri kedua, Pak. Ciri ketiga, orang yang mendapat taufik itu dia itu dimudahkan hajatnya kepada Allah. Sehingga dia selalu berdoa kepada Allah. Kan ada hajat. Lah kalau jenengan tidak punya hajat kepada Allah, wes ora usah, tidak perlu berdoa. Nah itu berarti jenengan enggak dapat taufik. Merasa dirinya wes cukup. Wes ora butuh karo Gusti Allah. Jadi kalau jenengan itu masih punya kebutuhan dan kemudian berdoa kepada Allah, alhamdulillah jenengan dapat taufik itu. Nah, ya kan? Jenengan masih butuh pengennya dapati rezeki, pengen anaknya jadi anak soleh, itu alhamdulillah Pak. Berarti itu nanti Allah mudahkan jenengan kan untuk minta. Lah kalau kemudian sudah merasa cukup semua, jenengan pasti harap jaluk apa ya? Kan ada orang yang mengatakan, aku ki bingung nggak Pak, aku harap jaluk apa meneh karo Gusti Allah. Kita wis dikei kabeh. Lah itu berarti jenengan itu bahaya itu. Alarm ini berarti jenengan ada sesuatu yang dijauhkan dari Allah untuk berdoa kepada Allah. Berdoa itu menunjukkan kita ini sebagai hamba butuh kepada Allah gitu. Lah kalau jenengan itu sudah enggak merasa butuh, berarti jenengan levelnya Pak padha karo Gusti Allah kan kalau kira-kira. Ya sudah butuh karo Gusti Allah.
Nah, sekarang kita itu butuh. Maka alhamdulillah kalau kemudian kita ini ada saja hajatnya, ya toh. Ketoke urip ketoke kok ya rampung-rampung urusane, ya toh. Pengen setelah ini selesai, ada masalah ini selesai, ada masalah ini. Alhamdulillah. Itu artinya kita akhir punya hajat kepada Allah. Nah, sebaliknya kalau kemudian Anda tidak memiliki tiga ini, ya toh, tidak dimudahkan untuk berbuat baik, meskipun niat loh. Niat, contoh nih, aku pengen niat bangun tahajud. Niatnya ono, actionnya ada, alarmnya disetting. Itu. Begitu alarm bunyi, matikan, tidur lagi. Lah kan gitu, Pak. Kira-kira ngono ya. Itu. Nah, itu niatnya sudah ada, melakukan kebaikan, neng ora sida terus. Nah, itu ya. Ada orang pengen engko gampang saya akan membantu gitu ya. Oh nek ngomong ki masjid iki arep dibangun, wis engko tak bantu, Mas. Engko ae tak bantu gitu ya. Niatnya ada, itu niatnya ada, ikrarnya ada. Begitu pas waktune arep dibangun, pripun Pak badhe bantu? Lah iki aku ya ana butuh liyane. Nah itu nih kok. Gitu ya. Jadi itu bisa kejadian ketika Allah menjauhkan kita dari taufik. Maka bersyukur hari ini itu Allah kasih taufik kepada kita, Pak. Sehingga ini tadi kalau kita pahami kalimat ini tadi ya, kok jenengan tidak punya taufik itu, artinya dijauhkan dari taufik, yang ngomongnya ngene iki mau. Ya nyatane kan tadi ciri dijauhkan dari taufik satu, berarti dia mau melakukan kebaikan iku susah, tapi mau melakukan maksiat meskipun orang niat, ya tetap kena maksiat gitu ya kan tadi. Orang niat janjane ning ya keblegong maksiat. Itu ya, kejeblos ke maksiat. Itu, orang niat. Tadinya wis yang penting jalan kemana, tiba-tiba kok di situ dihadirkan maksiat. Lah kok enak kan gitu ya. Nah itu orang-orang terus dan ternyata setelah menjalani ya biasa-biasa saja. Maaf misalnya contoh ya. Ada orang yang kemudian bekerja di dunia yang ya ini kita ngomong yang gampang-gampang aja supaya nanti jenengan nanti kita coba buat contoh yang supaya jenengan mengerti gitu. Ketika ada orang yang bekerja di dunia malam itu, wes nek ngomong dunia malam itu ya kira-kira maksiat tok gitu ya, kira-kira ya. Ya aku sih tidak ngerti ya dunia malam seperti apa itu. Tapi kira-kira itu ya penuh maksiat gitu ya. Penuh maksiat. Nah, kira-kira ini kalau orang kan gini, Pak. Ada orang yang memang dia bekerja di situ. Alasannya apa? Lah saya kalau nggak bekerja ini, saya nggak dapat duit. Saya nggak bisa mencukupi kebutuhan saya, tidak bisa menyekolahkan anak saya. Lah ini yang bisa saya lakukan. Gitu kan? Dan nyatanya anak saya ya ora apa-apa. Tak sekolah ke, ya alhamdulillah lancar sekolahnya. Iso nyatane tak masuk ke TPK, ya iso ngaji anakku. Gitu. Iki ya mergo aku kerja di dunia hitam, ya dengan uang ini gue nyekolahke anakku. Ada yang salah. Oh nyatanya anak saya jare nek ngono ora ana berkahe, anake ora ora soleh. Wah anakku soleh. Saya ketemu nih Pak, ada orang yang begitu ya. Jadi saya nemu si bapaknya itu penjudi Pak, tapi anaknya soleh banget. Ada. Nah itu kadang-kadang saya mikir, ini ceritanya piye ya kok iso ya itu. Nah, jadi bapaknya penjudi, wah judi terkenal dia itu penjudi kelas kakap gitu ya. Tapi anaknya soleh. Anaknya kebetulan teman saya kadang-kadang heran ya anaknya teman saya, wah itu ngajinya bagus, itu bagus banget gitu, anaknya soleh banget. Gitu ya. Nah itu tadi mungkin kan dia merasa, lah enggak apa-apa nyatanya justru anak saya jadi anak soleh. Gitu. Nah coba Pak kalau begini, terus jawabannya apa? Nah ini loh tadi orang-orang yang semakin dikasih istidraj itu kayak gitu. Dia tidak merasa dia berdosa. Gitu. Dia tidak merasa salah. Nah tadi bentuk cara Allah untuk sebenarnya Allah sudah memberikan hukuman, hukumannya apa ya, dibiarkan sakarepmu gitu loh tadi, kira-kira begitu ya. Wis terserah awakmu itu.
Kamu mau begitu terus ya silakan. Nah ini kan sebenarnya hukuman yang paling berat, Pak. Ketika kita dibiarkan, tidak dibalikkan lagi untuk mendapatkan hidayah, itu hukuman yang paling berat. Karena itu artinya kita ini numpuk catatan dosa. Lah numpuk catatan dosa begitu besok di akhirat sudah dibayar semua. Maka kalau jenengan itu kok merasa sitik-sitik, merasa butuh kepada Allah ya, saya ini salahnya apa? Nah itu bagus, Pak. Berarti Allah itu masih sayang kepada kita. Kalau kemudian kita ini kok saya ini selalu sulit, ini sulit itu, alhamdulillah. Karena kesulitan biasanya gini, Allah kita itu kalau dikasih ujian berupa kebaikan nggak lulus, ya toh? Makanya kemudian dikasih ujian berupa kesulitan. Kalau kasih ujian berupa kebaikan kan kita ya lupa gitu ya. Lupa, Pak. Kalau dikasih ujian kebaikan itu, Mas, dikasih kemudahan oleh Allah, lupa untuk bersyukur. Tapi kalau begitu satu kesulitan datang kepada diri kita, wah itu. Jadi biasanya sing terus tahajud itu biasanya sing duwe masalah. Tapi nek ora duwe masalah kita arep tahajud kok kita enggak ada apa ya? Ya enggak ada yang membuat kita itu datang kepada Allah pengen tahajud, alah ngopo tahajud. Kan gitu kira-kira. Tapi kita itu tahajud kita karena ada masalah. Gitu ya. Ya, maka bersyukur saja. Punya masalah tapi itu menjadi barokah kan gitu ya. Apa namanya? Sengsara membawa nikmat katanya kan gitu ya. Ya sudah. Ya, kalau sengsara tambah sengsara kan repot ya. Tapi kita sengsara membawa nikmat. Alhamdulillah akhirnya kemudian dapat hidayah. Hidayah dapat taufik kan gitu. Hidayah itu apa ya? Tadi sinyal Allah. Salah, ya wis. Kemudian dapat taufiknya. Kita dapat taufik akhirnya ini tadi Allah mudahkan kita melakukan amal soleh. Alhamdulillah Allah mudahkan amal soleh. Nah kalau kemudian kita tidak mudah melakukan amal soleh itu, kita ini mau nanti besok itu kalau di akhirat buku catatan amal kita mau seperti apa, itu yang nanti kita ingin dapat dari Allah, itu buku catatan amal kita seperti apa. Makanya supaya buku catatan amal kita itu isinya berupa amal soleh, ya ada sebuah niat yang kuat dari diri kita untuk melakukan amal soleh tadi. Ini tadi kan supaya dapat taufik ya niat yang kuat, kumpul dengan orang soleh, terus belajar. Nah kalau kita ini Pak, ini kan salah satu hilangnya taufik itu ketika kita malas untuk belajar. Itu salah satu hilangnya taufik. Jadi kita itu merasa nggak perlu belajar, nggak perlu ngaji, itu bahaya. Wis ora perlu sinau, ngopo meneh sinau. Oh ya wis ngono kuwi, sing penting ya salat, aku iso salat gitu ya. Sing penting ngopo meneh. Aku nek zakat ya sak, ya nek memang ana tak zakati ora ya wis. Nah itu masalahnya, kalau hanya seperti itu hidup Anda itu tidak akan semakin dekat kepada Allah. Karena ilmu akan mengantarkan kita kepada kepahaman, sehingga kita kemudian datang kepada Allah. Lah kalau kita ini nggak pernah ngaji Pak, nggak dapat ilmu, fungsinya ngaji itu ada dua. Satu, tambah ilmu, yang kedua itu diperingatkan. Ya janjane wis ngerti. Nek ngaji itu kemudian akhirnya diingatkan kembali ya. Nah, itu ya. Jadi nek ngaji kemudian diingatkan kembali. Lah kalau kemudian kita ini tidak pernah tidak pernah ngaji, orang tidak merasa diingatkan Pak. Oh nek ngene iki mergo ngaji kan akhirnya ya mungkin saya pernah melakukan A, melakukan B, melakukan C. Ada sebuah kisah di salafus soleh, ya itu ceritanya seperti ini. Jadi ini ceritanya suatu saat si orang ini, syekh ini, itu sedang berada di sebuah majelis, ya dia kalau di dalam riwayatnya dia ini sedang takziah. Sedang takziah kemudian ada orang ngemis. Kemudian dia batin. Lo batin tok lo. Ini tadi kalau orang yang imannya tinggi itu begini nih. Dia batin. Wong kok ngemis. Ngono ki nek kerja ki oleh duit. Ngono ki ngemis. Itu dibatin lo, orang ngomong lo ya. Batin. Wong orang kayaknya kuat, seharusnya kalau dia mau bekerja pasti dia dapat duit. Kenapa kok harus ngemis? Oh itu dibatin. Apa yang terjadi? Dia itu biasanya setiap malam itu dzikir. Neng malam itu dia
ngantuk pol sampai kemudian ora dikir. Ini masalah kepekaan nih. Sehingga dia akhirnya ketika itu tidur, dan ketika tidur dia kemudian dalam mimpinya gitu, itu dia melihat orang-orang ini sedang membawa orang sing ngemis tadi di atas seperti baki begitu, diangkat kemudian diserahkan kepada dia, nih makan katanya begitu, karena kamu sudah gibah sama dia. Nah, ingat kan yang namanya gibah di dalam surat Al-Hujurat itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi di dalam mimpinya, nih kamu kan sudah gibahin dia, makan tuh katanya begitu. Nah dari situ dia bangun, Pak. Bangun, kemudian dia istighfar, dia menyadari kesalahannya bahwa dia sudah gibah, meskipun di dalam hati loh, nggak ngomong kepada orang lain. Orang kalau imannya tinggi itu begitu levelnya. Lah kalau kita kan alah terus apa-apa kan gitu. Kita itu meskipun tadi mimpi seperti itu, kalau kita itu bunga tidur. Tapi orang beriman itu beda. Ini beriman level tinggi itu terus dia sadar, oh iya saya sudah gibahin orang ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya harus minta maaf sama orang ini. Coba. Dia kemudian berhari-hari nyari orang itu gak ketemu, sampai suatu saat ketemu nih di pinggir sungai. Dan orang ini kemudian si orang intinya minta maaf, dan kemudian dikatakan, lah kamu masih mau mengulang enggak harus kapok katanya begitu. Ya sudah. Di situ ini kita menjadi pelajaran, Pak, bahwa kesalahan itu banyak ya. Kalau ngomong kesalahan itu tidak harus kita ini berhadapan muka. Jangan-jangan kita itu memendam rasa dengki kepada orang nih. Ini sebuah dosa. Dengki itu kan orang diomongke, wis meneng wae neng. Ya itu tadi, kita itu kalau lihat orangnya kita kayak ndak seneng gitu ya. Nah itu bahaya. Ini penyakit hati. Maka penyakit hati ini merupakan salah satu maksiat nih, salah satu dosa. Yang kalau kemudian tidak kita reduksi dengan cara apa ya? Mungkin kalau di kajian yang kemarin saya katakan, sebenarnya rumus untuk hidup tenang itu apa? Nomor satu, husnudzon kepada orang. Selain husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada orang. Itu aja. Kita kan tidak tahu. Ini tadi kan melihat orang ini kok ngemis, kita kan tidak tahu orang ini ngemis kenapa. Itu tadi itu cerita saya ya. Ini orang konsultasi kepada saya, itu kan saya sudah punya asumsi sendiri. Orang ini paling gini, maka saya kemudian ngomongnya begini. Nah itu, sehingga saya dites dengan apa yang dia lakukan. Itu. Hati-hati emang dikira enak itu. Jenengan enak tinggal ngomongin orang gitu ya. Saya ini sudah berkali-kali masalah orang itu kemudian saya alami sendiri, Pak. Maka saya itu kalau saya ditanya orang itu saya kadang-kadang mikir, ini pernah saya mengalami atau tidak. Kalau nggak pernah saya mengalami itu kemudian saya harus tanya dulu nih. Ini seperti apa detailnya? Lah kalau nggak pernah mengalami repot, Pak. Gitu. Lah misalnya ada orang masalahnya itu kadang-kadang masalah kan kita anggap sepele, kita melihat masalah orang lain itu kita anggap sepele, Pak, ya kan? Padahal itu berat bagi dia. Lalu saya pernah ketemu nih, ada orang nih, dia kemudian curhat sama saya, Pak, saya itu punya utang yang punya banget, dan saya bingung gimana bayarnya, gitu kan? Saya tanya, berapa totalnya utang jenengan? 2 juta, Pak. Oh, coba jenengan itu kalau ngomong ada orang punya uang 2 juta sudah mumet hidupnya, kayaknya pengen bunuh diri. 2 juta kok pengen bunuh diri gitu. Saya tanya, jenengan itu kerjanya apa? Ya serabutan, Pak. Serabutan macam-macam, pokoknya saya ada apa ya manut gitu. Dan jenengan sehari kira-kira dapat berapa? Ya paling 20.000, mungkin mentok-mentoknya 30.000. Nah dari situ kemudian saya paham, oh iya dong, uang 20.000, dia punya anak 4, gimana caranya kan gitu setiap hari, sehingga ketika dia punya uang 2 juta sudah mumet, Pak. Nah ini kan kalau kemudian kita tidak menelusuri kenapa orang ini sampai mumet, kita kan walah mek 2 juta ya stres, wong sing ngutang miliaran wae ora stres. Lah itu kadang-kadang kita itu kemudian ngomongnya begitu gitu ya, karena sama-sama utangnya. Memang ada orang punya utang 2 juta, yang ini 2 miliar, stresnya sama gitu kan ya. Cuma kan
kita harus lihat dulu. Orang bisa punya utang 2 miliar itu ya karena ya kira-kira pasti hidupnya lain dong dibandingkan orang yang punya utang 2 juta kan gitu. Nah ini tidak bisa kita ngebiah ya. Wah ini kudu alasan tenang wae tuh mek 2 juta kae sing 2 miliar enteng gitu. Enggak bisa begitu ngomongnya. Ya sudah, tetap kita kemudian bantu. Ya bantunya apa? Ya kalau kita punya uang bantu dengan uang selesaikan. Terimane 2 juta selesaikan aja gitu. Kalau enggak ya sudah dikasih nasihat. Sudahlah yang namanya rezeki itu datang dari mana saja. Yang tidak pernah kita duga. Dan itu harus kita pahami tadi, ini masalahnya apa? Gitu. Misalnya ada orang, ini ada orang di ceritanya. Ada orang kemudian dilaporkan bahwa ini apa namanya? Kok bisa ya? Orang ini penghasilannya pas-pasan, ngono kok iso kawin meneh. Oh, ngono gila. Ini kan kayaknya ini apa ya? Kita itu kadang-kadang mikir ya sudah urusannya dia mau nikah lagi atau tidak gitu. Neng terus kemudian jadi pemikiran kita, iku engko anake dibakani nganggo apa gitu. Gitu kan. Loh, ini kan ada kisah nih. Ini saya membayangkan kalau saya menjadi hakimnya. Ini ceritanya ada orang mau nikah lagi kan harus izin. Kalau sekarang kan izin ke pengadilan agama nih Pak, ya kan? Izin pengadilan agama ki ruwet gitu. Jadi nek engko jenengan dadi hakim pengadilan agama ki nek ketemu kasus ngene iki kira-kira piye dikabulkan apa ora. Jadi ini ceritanya ada orang sudah punya istri, ya kemudian ada janda yang kemudian pokoknya aku pengen jadi bojone kono wis terserah pokoknya jadi bojone kono gitu ya. Ya singkat cerita kemudian setelah istrinya wis sudah terserah lah memang kasihan janda juga. Ini padahal itu penghasilannya pas-pasan, punya istri 1 aja kayaknya berat gitu. Lah ini kok pengen punya istri 2 gitu ya. Singkat cerita datang ke pengadilan. Kira-kira nek jenengan dadi hakime, dikabulke apa ora ngono kuwi. Gitu ya. Dikabulke apa ora ngene iki. Itu. Nah, inilah tadi yang kita kemudian kadang-kadang itu melihat ini kan penyakit hati, Pak. Ya toh? Oh, wong kowe iki ya toh penghasilan pas-pasan iso kawin meneh. Itu bahaya. Ya sudahlah, kita itu husnudon dulu. Saya bilang tadi husnudon. Loh siapa tahu dengan nikah lagi itu nanti rezekinya tambah, ya kan gitu. Ya wallahu a'lam Pak, ya kan kita nggak tahu toh Pak. Rezeki kan Allah yang ngatur, itu. Ya kan kita nggak tahu. Lah kalau kemudian dia sudah siap dengan segala konsekuensinya, ya silakan aja. Kita tidak bisa melarang. Wong itu memang haknya dia gitu. Kecuali itu hal yang memang dilarang oleh Allah, ya saya katakan ora usah gitu. Tapi kalau kemudian ini hal yang memang dibolehkan, ya silakan aja gitu loh. Ora usah kemudian dibahas sampai jelimet gitu. Nah ini kasus ini ketika saya kemudian diceritani, ngono pun jenengan piye ngono nek sikape. Lah ya wis ngarep nikah ya ngono apa-apa. Saya bilang gitu aja, dia sudah siap gitu ya. Dan istrinya sudah siap juga. Saya tanya, lah istrinya gimana ketika dia mau nikah lagi? Ya katanya enggak apa-apa. Ya sudah. Gitu kan. Kok dipikir sampai jelimet. Gitu. Nah, itu maksud saya, Pak. Dan banyak ini Pak peristiwa sekitar kita ini yang menurut saya aneh-aneh ya. Di kita itu banyak hal-hal yang kemudian akhirnya kita ikut menanggapi. Padahal kita nggak penting untuk menanggapi. Kita ini kemudian ada penyakit hati. Dan itu kita merasa biasa-biasa saja. Ya kan kenapa biasa-biasa? Nyatanya nggak ada apa-apa. Hidup saya tetap biasa gitu lah. Kita itu sering merasa lebih hebat daripada orang. Kesombongan itu kan penyakit Pak. Kesombongan itu maksiat, dosa. Tapi kita merasa biasa-biasa saja, gitu ya. Nah ini salah satu hal-hal yang sering terjadi kepada kita. Dosa-dosa yang tidak kita anggap dosa. Nah itu bahaya. Dan kenapa ya? Karena tidak ada perasaan hidup saya itu biasa-biasa saja. Maka hati-hati sebenarnya cara Allah untuk menghukum kita itu tidak selalu dengan diberikan kesulitan, tidak selalu. Ada kalanya itu sebenarnya kesulitan biasanya kan kita ngomong kesulitan itu dalam bentuk dunia kan gitu yang kita bayangkan. Tetapi justru yang paling berat adalah ketika Allah berikan kita kesulitan untuk melakukan kebaikan. Nah itu bahaya. Itu hukuman yang paling berbahaya ketika kita dikasih kesulitan untuk berbuat baik. Wah ini contohnya nih bulan Rajab. Saya kan sudah mengatakan kemarin.
mari kita sudah persiapkan. Mulai bulan Rajab ini persiapkan untuk Ramadan. Ya, Rajab itu merupakan salah satu dari bulan haram. Maka bulan haram itu kita perbanyak amal soleh. Itu ya. Jadi ini step kita masih 2 bulan nih untuk sampai Ramadan. Dan Ramadan itu harus kita persiapkan. Nah kalau kemudian kita tidak mempersiapkan Ramadan, ya engkau merasa tiba-tiba kok poso meneh. Nah, ini mengingatkan ibu-ibu yang masih punya utang, bayar utang dari sekarang. Ojo engkau nek wis kurang seminggu lagi bayar utang, stres dengan itu. Yang masih punya utang bayar dari sekarang, gitu. Utang poso maksudnya ya, masih punya utang puasa silakan dibayar dari sekarang. Nah kita ini supaya nanti teradaptasi di bulan Ramadan sudah mempersiapkan mulai bulan Rajab ini, memperbanyak puasa. Makanya kita iso minimal jenengan itu poso Senin Kemis ngono. Nek tak ajaki poso Senin Kemis sing ana alasane iku jenengan iku ya ta. Ya ini itu saya tuh ngajak itu ya karepe iku ben ana kancane. Lah nek ora ana kancane iku ya abot. Coba nek kemudian kowe iki jamaah kabeh poso ya sesuk Senin Kemis. Engko ana kancane kan tenang jenengan. Gitu. Lah nek ora ana kancane ya abot, Pak. Poso Senin Kemis dhewe rumangsane gampang gitu. Jadi ini saya ngajak itu ben ana kancane gitu. Jadi nanti kita mulai besok Senin gitu poso gitu. Engko Kemis ini sudah mempersiapkan sehingga secara fisik kita siap. Masuk Ramadan poso wis siap, ora kaget. Gitu. Ini kan kita bicara sekarang waktu nih, ngomong waktu ya. Ya waktu ini masih baik lah. Artinya ini subuh sekarang jam 4. Jam 4 piro ya? Sekarang subuh jam 4 piro sih janjane iki? 4.10. Tapi Anda nih mau cepet ya kita ya. Kita jamku belum jam 4.10 gitu ya. Kayak. Nah, jadi 4.10 Maghrib itu sekarang 6 piro kowe? 6.3 ya ta. Berarti kan kita ini puasa cuma 14 jam lah ya. Enggak nyampe 14 jam lah baca ya gitu ya. 14 jam itu ya menurut saya enteng-enteng aja gitu. Tapi kan perlu dipersiapkan. Kalau enggak kan kaget, Pak. Nah, ini mari kita mulai bulan Rajab ini. Semoga dengan kita niat. Ini sekali lagi, orang yang punya dikasih taufik itu orang niat baik iso melakukan amal soleh kira-kira ngono ya. Nah ini kita niatkan Pak, insya Allah amal solehnya bisa kita jalankan. Jadi niat, yuk mulai poso sih, itu ya. Puasa sunnahnya kita tambah sehingga nanti ketika Ramadan sudah siap. Dari sisi itu satu. Yang kedua sudah punya target Ramadan apa? Oh saya pengennya nanti kalau Ramadan itu maca Quran, ya mulai sekarang. Ya kalau kemudian jenengan mak jegaglik punya target setiap hari 1 juz wong jenengan iku sedina urung karuan maca Quran kok sedina njaluk 1 juz ya kaget jenengan iku ya berat dan itu semua butuh kesabaran loh Pak gitu. Termasuk ini tadi membiasakan zikir pagi itu kan salah satu latihan ya. Mari kita persiapkan sehingga kita ini Pak intinya kita ini gini supaya paham dengan istidros, melakukan evaluasi setiap hari, muhasabah, gitu. Apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, gitu ya. Jangan-jangan kita merasa sudah benar ternyata masih salah, maka butuh kita melakukan muhasabah dan terus banyak belajar. Nek ora tahu belajar itu kita merasa diri kita benar terus. Ya, mudah-mudahan dengan terus belajar, ya nanti Allah akan berikan kepekaan kepada kita, taufik lebih banyak lagi. Saya kira itu, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.